Amma binisbati listikhdami uqubati dharab fil halqah, adapun berkenaan dengan penggunaan hukuman pukulan dalam halaqah, fahiya uqubatun qasiyatun, pukulan itu merupakan hukuman yang keras. Qad qarrarahal Islam umuman, yang sudah ditetapkan oleh Islam secara umum. Dimna wasailit ta'dib al-masyru'ah, di dalam himpunan cara-cara pendidikan yang disyariatkan. Memang ada diperbolehkan hukuman pukulan, memang ada. Walakin akan tetapi bisyurutin, dengan syarat, wa dhawabit, dan rambu-rambu muhimmatin, yang penting. Jadi ada syarat-syaratnya, ada rambu-rambunya. Tuaddi ilal ghardil maksud, yang dapat menghantarkan pada tujuan yang diinginkan. Duna mudha'afatin ghairi mahmudatin, tanpa menimbulkan dampak tidak terpuji yang justru malah berlipat-lipat. Pengennya dengan mukul itu berubah menjadi baik, ternyata setelah dipukul malah semakin menjadi-jadi. Fa inna man kana marbahu bil usfi wal qahri minal muta'allimin sata bihil qahr. Orang yang dibesarkan, dirawat dengan dilecehkan, pelecehan, penindasan, maka sata bihil qahr, ya, dia nanti akan tumbuh dengan penindasan itu. Bisa jadi dia akan merasa minder, akan, ya, efek negatif secara psikologisnya banyak sekali lah. Malah menimbulkan dia bisa malah menjadi males dan lain sebagainya. Nah, rambu-rambunya apa? Ini yang penting. Rambu-rambunya apa kalau kita mau menggunakan hukuman pukulan? Nah, tentunya ini nanti harus harus memperhatikan kaitannya dengan aturan-aturan yang ada dalam pemerintahan. Nah, karena jangan sampai nanti kita menggunakan wasilah-wasilah, sarana-sarana pendidikan yang secara teks ada dalam pendidikan Islam, tapi tidak kita sesuaikan dengan aturan sekolah, tidak kita sesuaikan juga dengan aturan pemerintah. Nanti malah yang timbul kisruh, kan seperti itu. Yang pasti kalau hari ini penggunaan hukuman pukulan itu dari pemerintah jelas tidak boleh, kan seperti itu. Kalau yang dipukul itu nanti melaporkan, ya dia yang menang secara hukum, gitu. Makanya kan nggak jarang berita-berita di TV itu kan, guru dilaporkan tangkap, guru laporkan tangkap, gitu. Padahal setelah diusut ya ternyata memang anaknya itu berkali-kali bolos, diingatkan pakai lisan, nggak percaya, dihukum strap, masih nggak menter, lain sebagainya. Ada yang sampai beberapa kasus itu di kelas melecehkan gurunya, menghina gurunya, lain sebagainya. Yang namanya guru kan juga manusia biasa, toh? Guru juga manusia biasa. Jangan kira dia malaikat yang tidak punya nafsu. Wa min ahammi dhawabiti hadhihi al-uqubah wa syurutiha, di antara rambu-rambu dan syarat-syarat hukuman ini yang paling penting adalah satu, antakuna ba'dastinfadhi jami'i wasailit targhib, dilakukan setelah menggunakan seluruh sarana-sarana motivasi yang lain. Wasailit targhib itu kan sarana motivasi, tsumma wasailit tarhib. Kalau wasailit tarhib itu nakut-nakuti, bika fatil umur al-ma'nawiyah, dengan seluruh perkara-perkara maknawi. Dimotivasi kamu itu kalau rajin belajar nanti bisa jadi alim, kalau kamu jadi alim nanti jadi pewaris Nabi, dan seterusnya. Masih nggak menter, sudah diancam orang itu kalau durhaka sama orang tua nanti bla bla bla. Kamu tahu orang tua kamu di rumah itu nyari uang, nyari nafkah ya buat biayai kamu hidup di pesantren. Kamu nggak takut durhaka sama orang tua, bla 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 bla. Udah diingatkan gitu masih. Nah, semua sarannya sudah dilakukan. Wa antakuna minal muallimi nafsih, hukumannya dilakukan oleh si guru sendiri.
tidak diwakilkan kepada salah satu santri, salah satu murid. Apalagi di antara murid itu ada cekcok, ada perselisihan, kesempatan. Dia merasa punya wewenang kan akhirnya kan. Hamzah, tolong ya, saya besok tidak bisa masuk, tolong Farid nih dikeplak karena kemarin, wah kesempatan. Hamzah gemes sama Farid kan, gemes. Ketika tiba gilirannya ngukum, woplak sak kempute, gitu. Jadi nggak boleh diwakilkan. Kama yang bagi antakuna ala qadri dzambi. Yang ketiga, sesuai dengan kadar kesalahan. Nah, kalau kesalahannya ndak bertumbuk-tumbuk ya ringan-ringan saja, jangan diwolge. Wala tazidu an salasin, tidak lebih dari 3 kali. Bihalin minal ahwal, dalam kondisi apapun. Yang keempat, tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang kelima, di paragraf yang sama baris kedua dari bawah, wal muhim antakuna muwajjahatan liman tu'athiru fihi. Hendaknya hukuman pukulan ini diberikan kepada orang yang dia memang mendapatkan pengaruh dengan hukuman ini. Liman tu'athiru fihi itu ya, dengan dipukul itu dia berubah. Itu kalau seorang guru yakin dia itu dikaplok nggak bisa berubah, ya jangan dipukul, ya sama aja. Kalau emang udah nggak kuat ya sudah, pulangkan aja, kembalikan ke orang tuanya, atau suruh nyari guru atau ustadz yang lain. Bisa jadi memang ustadznya di sini nggak bisa membuat dia berubah menjadi lebih baik. Ini sudah dikasih tahu, tausiai, dimarahi, sudah disekor, sudah semuanya sudah ditempuh, tapi ternyata masih nggak ada perubahannya, sudah kan, mau gimana lagi ya. Bisa jadi memang bukan di sini tempat bagi dia untuk berubah menjadi lebih baik. Wa akhiran 'alal mu'allim ayu 'arifa thalib limadza uqiba. Ini yang keenam, guru harus memberitahu muridnya, santrinya, kenapa dia dihukum, kenapa dia dihukum. Yang ketujuh, yang tidak kalah penting, baris kedua, wal ahammu ayyarji'al muallimu ila awliya'i umuri tullab fi istihdami hadzal naw' minal uqubah bi syurutiha sabiqah. Jadi harus ada komunikasi antara seorang guru dengan wali, dengan wali muridnya, wali santrinya, ketika mau menggunakan jenis hukuman ini dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya, kan gitu. Disampaikan kepada wali murid, wali santri, biar nanti tidak terjadi perselisihan, sengketa di belakang. Terakhir untuk siang hari ini,